Teknologi penanganan rumput laut. Salah satu komoditas perikanan yang akhir-akhir ini mendapat prioritas dalam pengembangannya adalah rumput laut. Hal ini karena potensi sumber daya rumput laut di perairan kita cukup besar dan kebutuhan akan produk olahannya baik di dalam maupun di luar negeri cukup tinggi. Rumput laut dimanfaatkan secara luas, baik dalam bentuk bahan mentah maupun dalam bentuk hasil olahan. Salah satu bentuk hasil olahan rumput laut yang paling potensial dan bernilai ekonomis tinggi yaitu polisakarida alga. Beberapa jenis polisakarida alga yang komersil sampai saat ini adalah agar, karagenan, dan alginat. Selama periode 1999 sampai 2003, produksi rumput laut basah mengalami kenaikan rata-rata 104,3% per tahun, yakni dari 156.872 ton pada tahun 1999 meningkat menjadi 296.537 ton pada tahun 2003. Hasil produksi tersebut pada umumnya dikeringkan oleh pembudidaya atau nelayan dengan menggunakan teknologi sederhana melalui penjemuran di bawah sinar matahari. Sampai saat ini, hasil produksi rumput laut sebagian besar diekspor dalam bentuk kering atau raw seaweed, dan hanya sebagian kecil saja yang diolah menjadi keragenan dan agar. Hal ini disebabkan penguasaan teknologi, informasi, sarana, dan prasarana yang kurang memadai. Menurut Ditjen P2HP tahun 2006, permintaan dunia terhadap rumput laut kering dan produk olahannya cukup tinggi. Peluang pasar yang masih dapat dimanfaatkan untuk jenis Eucheuma sp adalah sekitar 559 juta ton, sedangkan untuk jenis Gracilaria sp mencapai 13,81 ribu ton per tahun. Demikian juga permintaan dunia terhadap keragenan diperkirakan akan mengalami peningkatan rata-rata 5% per tahun, yaitu 260.571.000 ton pada tahun 2005 dan meningkat menjadi 316.725.000 ton pada tahun 2009. Sementara untuk jenis rumput laut coklat, pemanfaatan masih terbatas pada jenis Sargassum sp yang hasil ekstraksinya adalah alginat. Selain dapat diekspor dalam bentuk kering, tepung karagenan, alginat, dan agar, rumput laut juga dapat diolah menjadi agar-agar kertas, nata de seaweed, cendol, dodol, puding, dan manisan. Berdasarkan fakta yang ada dan besarnya peluang yang masih dapat dimanfaatkan, maka perlu adanya penyebarluasan informasi teknologi tentang pengolahan rumput laut. Peralatan yang digunakan dalam penanganan rumput laut: wadah, alat pengepres, dan karung plastik. Bahan baku yang digunakan Gracilaria sp. Tahapan proses penanganan rumput laut. 1. Pemanenan. Sebaiknya rumput laut dipanen pada saat sudah cukup umur dan dilakukan selagi cuaca cerah dan panas. Sebagai bahan baku pengolahan, rumput laut harus dipanen pada umur yang tepat. Untuk rumput laut jenis Gracilaria, pemanenan dilakukan setelah berumur 3 bulan dan panen berikutnya setelah rumput laut berumur 2 bulan.
Untuk jenis Eucheuma, hendaknya dipanen dengan memetik seluruh atau sebagian talus setelah berumur 1,5 bulan atau lebih. Sedangkan rumput laut coklat, penghasil alginat untuk jenis Sargassum yang masih diambil dari alam, untuk memanennya dilakukan setelah panjang talusnya di atas 50 cm. Setelah dipanen, rumput laut dicuci untuk menghilangkan kotoran dan distorsi untuk memisahkan jenis rumput laut lain yang tidak diinginkan. Kotoran lain seperti karang, lumpur, atau benda asing lain dipisahkan. Untuk rumput laut alam atau budidaya di laut, pencucian dapat digunakan air laut, dan untuk rumput laut budidaya tambak dapat digunakan air tambak yang bersih. 2. Pencucian dan perendaman. Untuk meningkatkan mutu rumput laut, sebaiknya rumput laut diberi perlakuan pencucian. Pencucian dimaksudkan untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada rumput laut, seperti lumpur dan garam, sehingga diperoleh rumput laut yang bersih. Pencucian dapat dilakukan pada saat basah setelah dipanen atau setelah dikeringkan. Untuk meningkatkan mutu, rumput laut Eucheuma dilakukan dengan cara merendamnya di dalam larutan alkali KOH dengan konsentrasi 0,5 hingga 3,0% selama 2 hingga 3 jam. Sedangkan untuk rumput laut coklat jenis Sargassum dan Turbinaria direndam dalam larutan KOH 0,1 hingga 0,2%. Kemudian, rumput laut dicuci sampai netral. Perendaman dalam larutan alkali selain untuk meningkatkan kekuatan gel hasil ekstraksi rumput laut juga akan diperoleh rumput laut yang lebih kering dan lebih bersih. Pencucian Gracilaria cukup dengan air tawar sampai rumput laut bebas dari kotoran yang melekat. 3. Pengeringan. Rumput laut kemudian dikeringkan dengan menjemurnya di bawah panas matahari. Penjemuran hendaknya dilakukan di tempat terbuka, sehingga cukup mendapat sinar matahari, dan jauh dari pemukiman penduduk tetapi dekat pantai atau tempat budidaya. Menunda pengeringan dapat menyebabkan kerusakan rumput laut akibat fermentasi. Penjemuran dilakukan di atas para-para atau di atas tanah yang diberi alas untuk menghindari pencemaran benda asing. Penjemuran rumput laut dilakukan 3-4 hari sampai kadar air kurang dari 32% untuk jenis Eucheuma, 25% untuk jenis Gracilaria, dan untuk 20% untuk rumput laut penghasil alginat. 4. Pengemasan dan penyimpanan. Rumput laut yang sudah kering dan bersih lalu dikemas dalam kemasan yang bersih dan aman. Untuk pengemasan sebaiknya dilakukan dengan pengepresan sehingga diperoleh kemasan yang padat. Dalam penyimpanan, sebaiknya rumput laut ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak menyentuh langsung lantai dan dinding gudang. Di dalam gudang dapat dibuat rak-rak penyimpanan atau dasar gudang diberi alas anyaman bambu atau balok kayu. Alur proses penanganan rumput laut. Pemanenan rumput laut, pencucian dan perendaman, pengeringan, dan pengemasan dan penyimpanan.